Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk belajar gimana caranya follow up data kontak kategori buyer atau pembeli. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bahas gimana caranya untuk follow up data-data kontak yang prospek atau belum beli. Di video ini kita akan bahas gimana caranya untuk follow up data kontak kategori pembeli atau buyer. Oke, pertama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita harus tentukan goals-nya dulu. Nah, kalau saya pribadi biasanya untuk orang-orang yang baru beli satu kali, saya memiliki goals selanjutnya adalah untuk mereka membeli kembali produk atau repeat order. Jadi, fokus utama goals-nya adalah untuk bisa membuat mereka kembali order produk. Entah itu produk yang sama ataupun produk yang lainnya. Termasuk produk-produk yang sifatnya baru launch juga bisa ditawarkan ke mereka. Tapi gimana sih caranya bisa membuat mereka akhirnya mau membeli produk dari Anda lagi? Nah, saya sudah coba buatkan, simpulkan, dan rangkumkan untuk Anda tahapan-tahapannya supaya Anda gak bingung lagi untuk membuat seseorang itu bisa repeat order. Karena banyaknya orang-orang saat ini itu hanya fokus ke data kontak atau data orang-orang yang belum beli. Padahal orang-orang yang sudah membeli produk Anda adalah orang-orang yang sangat potensial untuk membeli produk Anda lagi. Karena apa? Karena mereka sudah menggunakan produk Anda, mereka sudah menggunakan layanan Anda, mereka sudah merasakan manfaat dari produk Anda. Kalau dari si produk Anda itu emang bagus dan sangat worth it untuk mereka beli kembali, maka mereka akan mudah untuk bisa melakukan yang namanya repeat order atau pembelian berulang. Oke, kita akan masuk ke caranya. Kita akan bagi menjadi tiga cara lagi ya. Cara yang pertama adalah layanan after sales. Nah, ini penting untuk Anda lakukan karena apa? Karena layanan after sales adalah layanan yang Anda berikan setelah dia melakukan transfer. Layanan after sales ini nggak banyak orang lakukan secara kontinu. Beberapa bisnis melakukan hanya di awal-awal saja, tapi di kemudian hari, di masa depannya itu banyaknya memang yang terlupakan after sales ini. Padahal after sales ini penting untuk memastikan dia mendapatkan layanan yang sangat maksimal. Karena orang-orang itu biasanya pebisnis kebanyakan adalah melakukan yang namanya hit and run. Setelah closing ya udah tinggalin. Padahal kalau kita menerapkan layanan after sales ini bisa semakin maksimalkan omset Anda di kemudian hari melalui repeat order. Yang pertama, layanan after sales itu Anda harus bisa memastikan hal-hal berikut ini. Jadi akan ada beberapa poin. Poin pertama adalah memastikan produk diterima dengan baik. Makanya saat Anda berjualan produk atau Anda memberikan layanan, Anda harus memastikan produk itu diterima oleh orang tersebut, oleh pelanggan Anda, oleh pembeli Anda. Jadi, sebelum kita membuat seseorang menjadi repeat order, maka kita layani dulu pembelian pertama yang dia lakukan. Pastikan produk itu diterima dengan baik. Contohnya, kalau Anda berjualan produk fisik, maka hal yang pertama dilakukan setelah dia transfer adalah Anda bisa memberikan nomor resinya, ya. Kalau Anda belum menggunakan sistem otomatis, baik itu website Anda otomatis atau Anda menggunakan marketplace gitu ya, secara otomatis ada ininya, ada apa namanya? Ada nomor resinya, Anda bisa berikan secara manual. Tapi kalau misalnya Anda sudah menerapkan resi otomatis, maka Anda yang selanjutnya dilakukan adalah H+3 atau H+7, Anda perkirakan harusnya produk itu sampai ke tangan pembeli itu atau Anda bisa perkirakan saja. Biasanya setelah Anda kirim produk itu mayoritas sampai di konsumen itu di H+3 atau H+7. Nah, Anda pilih tanggalnya di hari tersebut, Anda langsung melakukan namanya layanan after sales dengan menanyakan. Contohnya, halo Kang Ega, gimana kabarnya? Misal dia jawab, Alhamdulillah baik. Oh iya Kak, saya mau konfirmasi gimana untuk produknya apakah sudah sampai? Misal dia jawab, oh belum sampai Kang Ega, oke. Baik, saya akan bantu ya untuk follow up, untuk mengecek paketnya kakak, supaya kakak bisa segera mendapatkan manfaatnya. Ini memastikan produk diterima dengan baik. Walaupun Anda sudah menerapkan sistem resi otomatis, pengiriman secara real time, saran saya Anda tetap menanyakan kepada pelanggan. Karena dengan memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan, harapannya adalah pelanggan akan nyaman, pelanggan juga akan merasa dilayani dengan baik,
Makanya pastikan dia menerima paketnya secara baik, gitu. Paket sampai dengan tujuan sesuai dengan ekspektasi mereka. Kalau nggak sesuai ekspektasi mereka gimana? Ya kita minta maaf, karena itu adalah di luar tanggung jawab kita sebagai pebisnis online, karena untuk paket yang dikirim sudah masuk ke pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman. Jadi pastikan paketnya diterima dulu ya oleh konsumen Anda. Oke, kalau layanan gimana Kang Ega? Pastikan layanan Anda bisa dinikmati oleh dia secara mudah. Misalnya Anda berjualan produk digital, Anda jualannya di website, pastikan dia bisa mengakses produk yang mereka beli. Oke, poin pertamanya itu. Kalau sudah sampai mereka menerima produknya, mereka bisa mengakses produknya, maka masuk ke poin kedua. Poin keduanya adalah pastikan produknya itu digunakan. Jadi, Anda bisa follow up lagi, mungkin di H plus 14 setelah di order, H plus 10 dia order, Anda bisa tanyakan, halo Kang Ega, gimana kabarnya? Oh iya Kang Ega, saya mau nanyain gimana produknya, apakah sudah digunakan? Nah, sampai situ. Fokusnya adalah menanyakan produknya sudah digunakan atau belum. Kalau dalam berbentuk layanan, gimana Kak layanannya? Apakah sudah bisa dimaksimalkan semuanya? Kalau produk, gimana Kak? Produknya apakah sudah dilihat? Apakah ada yang reject? Misalnya, Anda tanyakan dan pastikan mereka bisa menggunakan produknya. Misalnya produknya adalah gamis yang digunakan lebaran. Ya nggak apa-apa, Anda pastikan aja. Kak, gimana gamisnya sudah digunakan? Oh, belum, nanti akan digunakannya di acara tanggal berapa misalnya sampaikan. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengingatkan untuk dia bisa menggunakan produknya secara maksimal. Nah, untuk tahapan yang ketiga, setelah Anda bisa memastikan produk diterima dengan baik, produk Anda digunakan juga, maka Anda selanjutnya bisa memastikan mereka mendapatkan manfaat dari produk yang mereka beli. Atau kita sekalian minta testimoni. Oke, jadi di poin ketiga pastikan sampai mereka mendapatkan manfaatnya. Kalau dalam studi kasus skincare, maka Anda bisa tanyakan H plus 30 setelah penggunaan produk atau disesuaikan dengan bisnis Anda seperti apa. Kalau produk makanan mungkin kan bisa segera mungkin ya Anda tanyakan, gimana Kak? Produknya enak? Oke gitu. Gimana Anda fungsinya, tugas Anda adalah di sini memastikan untuk mendapatkan testimoni. Lalu, misalnya bukan testimoni yang didapat, ternyata malah komplainan gimana? Nah, itu tetap baik untuk bisnis Anda. Berarti ada hal yang bisa Anda perbaiki di bisnis Anda. Kalau adanya masukan, keluhan, maka itu akan jadi sesuatu yang baik menurut saya, karena bisnis Anda ada yang mengomentari di bagian sisi yang buruknya supaya diperbaiki. Kalau sudah baik, maka selanjutnya Anda bisa terus mulai perbaiki hal-hal yang lain, karena pada dasarnya setiap bisnis ada masalahnya masing-masing. Kalau kita perbaiki secara rutin, kita perbaiki secara baik, insya Allah yang buruk-buruk itu bisa segera hilang dan digantikan dengan yang baik. Jadi fokus after sales adalah untuk memastikan produknya diterima dengan baik, memastikan produknya digunakan, memastikan produknya mendapatkan manfaat dari sisi pembeli atau buyer Anda. Oke, kalau after salesnya udah oke, after produknya itu bagus, maka Anda bisa menerapkan poin yang kedua, yaitu bangun kedekatan. Sebelum Anda melakukan promosi di sana, Anda harus bangun kedekatan dengan pola yang sangat simpel menurut saya. Anda melakukan yang namanya rutin komunikasi. Anda bisa chat mereka, Anda bisa hubungi mereka mungkin di balas story WhatsApp-nya, story di media sosialnya, atau postingan-postingan di media sosialnya. Contohnya, Anda bisa berkomunikasi dengan mereka 1 kali seminggu. Mungkin menyapa, menanyakan kabar, dan mendoakan aktivitas yang sedang mereka lakukan. Contohnya, Anda mengecek di story-nya, oh dia sedang ada aktivitas keluarga, oh didoakan. Wah, berkah ya Kak aktivitasnya. Misalnya ada acara yang dimana dia sedang ikut kompetisi, semoga menang ya Kak, misalnya gitu. Pokoknya mendoakan sesuatu yang baik. Misalnya dia lagi sedih gimana? Kalau dia sedih maka doakan yang sabar ya Kak, semoga misalnya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya ada sesuatu yang memang sedih, membuat sedih mereka. Jadi pastikan Anda bisa membangun kedekatan dengan mereka dengan rutin berkomunikasi. Cukup 1 minggu sekalipun, Anda bisa membuat mereka dekat dengan Anda supaya saat ada orang yang menawarkan produk yang sejenis dengan Anda, tapi karena Anda sering berkomunikasi dengan mereka, yang diingat adalah produk Anda. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Anda bisa menyiapkan diskon khusus. Diskon khusus ini khusus pembeli aja ya. Jadi nggak Anda tampilkan baik di website, media sosial Anda, ataupun di di grup channel promosi Anda. Jadi diskon khusus ini Anda siapkan hanya untuk mereka
Dan caranya sangat simpel, Anda bisa melakukan secara soft selling. Anda berkomunikasi di awal, chat-chatan, menanyakan kabar, maka selanjutnya Anda bisa menawarkan. Sebagai contoh misalnya, saya menyapa, "Halo Kang Ega, gimana kabarnya?" Misalnya, "Oh dia baik, alhamdulillah baik." "Oh iya Kang Ega, eh, gimana penggunaan produk yang kemarin?" Misalnya, ditanya testimoni kan. "Oh, alhamdulillah produknya bagus." Wah, wah luar biasa. Saya jawab misalnya, "Wah, luar biasa kalau gitu kayak Kang Ega ya." "Oh iya Kang Ega, saya lihat-lihat nih kayaknya produk Kang Ega ini sebentar lagi mau habis ya. Nah, saya ada ini nih Kang Ega. Saya mau coba kirimin nggak produknya nih supaya saat Kang Ega skincare-nya mau habis, ini sudah keburu datang. Jadi Kang Ega nggak sempat skip untuk pakai skincare-nya. Misal pada satu kasus skincare. Nah, maka Anda bisa nawarin, "Oh ya Kang Ega, kemarin kan sudah beli paketan ini ya. Mau nggak Kang Ega sekalian sama serumnya supaya lebih maksimal nih untuk memaksimalkan perawatan wajahnya seperti itu." Nih, kebetulan Kang Ega saat ini ada diskon nih, tapi khusus untuk Kang Ega aja nih, ada tambahan diskon yang tadinya cuma diskonnya 30%, ada tambahan diskon 10%. Jadi diskonnya jadi 40%. Jadi diskon tambahan yang khusus disiapkan untuk pembeli. Kayak gitu contohnya ya. Secara gambaran besarnya seperti itu, Anda tinggal terapkan. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah poin garis besarnya, Anda harus terapkan secara maksimal. Itu adalah untuk diskon. Dan selamat praktek. Kalau ada yang bingung, ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di grup atau tanyakan melalui personal chat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.